Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ella di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama. Materi hari ini, kita akan membahas tentang yang pertama, perkalian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, pembagian bilangan bulat. Dan yang keempat, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Kompetensi yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menjelaskan tentang sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan, A dan B bilangan bulat positif. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Ditulis A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B dan seterusnya sebanyak A suku. Contoh, 6 dikali negatif 20 sama dengan negatif 20 ditambah negatif 20 ditambah 20 dan seterusnya sebanyak 6 kali. Beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang A, hasil kali dua bilangan bertanda sama, misalkan keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, maka hasilnya berupa bilangan positif. Nah, ini dituliskan A dikali B sama dengan AB, atau negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Contohnya, 7 dikali 9 sama dengan 63. Kemudian contoh yang kedua, negatif 7 dikali negatif 9 sama dengan 63. Kemudian negatif 5 dikali negatif 20 sama dengan 100. Nah, perhatikan perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat pada tabel 1.3. Yang kedua, hasil kali dua bilangan bertanda beda. Misalkan bilangan positif dengan bilangan negatif, maka hasilnya berupa bilangan negatif. Nah, dituliskan negatif A dikali B sama dengan negatif AB, atau A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Contohnya, negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif dalam kurung 5 dikali 8, hasilnya jadi negatif 40. Yang kedua, negatif 9 dikali 12 sama dengan negatif dalam kurung 9 dikali 12, hasilnya sama dengan negatif 108. Yang ketiga, 12 dikali negatif 13 sama dengan negatif dalam kurung 12 kali 13, hasilnya negatif 150. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, artinya sifat tertutup. Contohnya, negatif 6 dikali 8 sama dengan negatif 42, di mana negatif 6, 8, dan negatif 42 berupa bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 12 dikali negatif 15 sama dengan 180,
di mana negatif 12, negatif 15, dan 180 berupa bilangan bulat. Yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Dituliskan A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contohnya, 13 dikalikan 0 hasilnya 0. Negatif 45 dikalikan 0 hasilnya 0. Sifat perkalian bilangan bulat yang ketiga, yaitu bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, dituliskan A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya, 14 dikali 1 sama dengan 1 dikali 14 sama dengan 14. Contoh yang kedua, negatif 24 dikali 1 sama dengan 1 dikalikan negatif 24. Hasilnya negatif 24. Sifat perkalian bilangan bulat yang keempat yaitu perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran. Dituliskan A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 12 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 12 sama dengan negatif 60. Kemudian sifat yang berikutnya, perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Dituliskan dalam kurung A dikali B, kemudian dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikali C. Contohnya, 3 dikali negatif 6 dalam kurung, kemudian dikalikan lagi 4. Maka menjadi 3 dikali negatif 6 kali 4 dalam kurung, hasilnya negatif 72. Sifat perkalian bilangan bulat yang berikutnya yaitu perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Dituliskan A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Kemudian A dikali B dikurang C dalam kurung, dituliskan A kali B dalam kurung dikurang A kali C dalam kurung. Contohnya, negatif 5 dikali negatif 27 ditambah 12 dalam kurung sama dengan negatif 5 dikali negatif 27 ditambah negatif 5 dikali 12. Yang berikutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut ya. Bisa kalian lihat pada gambar. Jadi setiap anak mendapatkan 4 permen, yaitu 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Contohnya, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kemudian negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan 5. Yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, 50 dibagi negatif 5 hasilnya yaitu negatif 10. Kemudian negatif 75 dibagi 15 hasilnya negatif 5. Kemudian yang ketiga, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Maka A sama dengan B dikali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Kemudian yang keempat, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contohnya, 0 dibagi 13 sama dengan 0 hasilnya. Kemudian 0 dibagi negatif 6 hasilnya adalah 0. Nah, silahkan kalian perhatikan
tabel 1.4 berdasarkan tanda bilangan bulat. Sifat yang berikutnya yaitu setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya 5 dibagi 0 hasilnya tidak didefinisikan. Kemudian negatif 11 dibagi 0 hasilnya sama, tidak didefinisikan. Kemudian yang terakhir yaitu setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi, pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contohnya, 9 dibagi 2 sama dengan 41/2, di mana 41/2 bukan bilangan bulat. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Yang pertama, negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25 sama dengan negatif 8 dikalikan negatif 12 kemudian dikalikan negatif 25. Hasilnya negatif 8 dikali negatif 12 yaitu 96 dikali negatif 25. Hasil akhirnya negatif 2400. Contoh yang kedua, negatif 360 dibagi 15 dibagi negatif 6 sama dengan, kita cari dulu negatif 360 dibagi 15, hasilnya negatif 24, baru kemudian dibagi negatif 6, hasilnya adalah 4. Kemudian contoh yang berikutnya, 75 dikali 28 dibagi negatif 60. Kita kalikan dulu 75 kali 28 hasilnya 2100 dibagi negatif 60. Hasil akhirnya adalah negatif 35. Kemudian contoh yang terakhir, negatif 216 dibagi negatif 18 dikali negatif 15. Kita cari terlebih dahulu. Negatif 216 dibagi negatif 18 hasilnya adalah 12. Kemudian kita kalikan negatif 15, hasil akhirnya negatif 180. Nah, berikut ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, yaitu suhu udara di padang gurun pada pukul 12 siang adalah 44 derajat Celcius. Setelah pukul 12.00 tersebut, suhu udara mulai turun secara bertahap. Pada pukul 21.00, suhu udara menjadi 2 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam? Kemudian yang kedua, berapa derajat suhu udara pada pukul 18.00? Selamat mengerjakan.